Ji Ro Lu Sugeng rawuh di Teler TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Baitul Akbar, tentunya di channel kesayangan kita Teler TV. Oke. Ya, kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu proses berjalannya Cah Teler sampai hari ini. Maaf, ini karena malam jadi agak gelap. Oke. Kita akan kedatangan siapa? Tunggu saja. Ya, inilah tadi yang saya katakan, kita kedatangan sahabat atau dulur Fahrul Arham selaku pemegang tahta tertinggi Bocah Teler periode 2. Oke, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Apa sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Ini langsung saja, ini saya mau bertanya, soalnya kemarin banyak yang tanya kelanjutan Bocah Teler itu. Yang saya mau tanyakan yaitu mungkin nama dulu biar pemirsa tahu. Ya, perkenalkan nama saya Fahrul Arham. Saya biasa kerap dipanggil GP atau Bang GP. Ya. Dan umur saya sekarang 27. Sudah tua berarti ya. Ya, cukup tua. Ini agak tua. Ya. Tapi sudah lumayan tua lah ya. Oke, ya. Untuk umuran kita. Ya, terus untuk sekarang itu kerja di mana? Saya sekarang kerja di bengkel las. Dan Dan ya setiap hari bikin pagar, bikin ya seperti itulah kegiatan sehari-hari saya. oke. Nah, ini lanjut untuk jabatannya. Periode 1 Cah Teler itu Anda itu sebagai apa? Oh iya, saya di periode 1 waktu itu ketuanya kan sampean. Oh iya, Masih Baitul Akbar dan saya sebagai sekretaris di situ. Oh gitu. Dan untuk periode 2-nya karena sampean terlalu sibuk untuk urusan tugas negara lain. Akhirnya saya Sebenarnya itu bukan tugas, cuma pelarian aja. akhirnya pada tahun 2018 akhir ada regenerasi kepengurusan dan saya dipilih teman-teman sebagai ketua dan sampai sekarang Oh gitu ya. alhamdulillah sampai sekarang masih jadi ketua. Iya. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya. Untuk program kerja Cah Teler ke depan itu seperti apa ya? Ya, Apa yang mau ditingkatkan gitu ya, sudah ini. Ya sebenarnya banyak ya, masalah jangka panjang, pendek, dan jangka menengah itu sebenarnya programnya banyak. Hanya karena ini karena keadaan masih pandemi, jadi kita banyak program-program yang masih belum bisa kita laksanakan. Oh gitu. Ya seperti program kita apa ya, salah satunya mungkin santunan anak yatim atau lomba TPQ itulah. Oh, dalam rencana satu kecamatan itu ya? Iya, seperti itulah kira-kira. Tapi berhubung pandemi ini masih berlangsung, jadi kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda itu kemungkinan masih ditunda dulu lah. Oh gitu. Ya, nanti lihat kondisi kedepannya gimana. Jadi Cah Teler ini program-programnya itu tidak pada satu fokus ya, berarti itu. Ya sebenarnya tidak, menyangkut banyak hal sebenarnya. Mulai dari sosial, budaya, dan keagamaan. Ya tergantung bagaimana kita kita kan dalam 1 tahun itu banyak hari-hari besar atau hari, ya tergantung momennya lah. Kita tergantung momen apa, kita melakukan apa, ya tergantung momen itu. Kalau Agustus ya jelas lah kita selalu upacara insya Allah. Dan untuk hari lain ya mungkin kayak seperti kemarin roadshow sholawat Nabi, ya alhamdulillah bisa kita lakukan. Dan semoga
tahun depan ya kita bisa lakukan lagi. Oke. Ya, terus ini lanjut pertanyaan. Terus untuk pendanaan ya, mungkin yang krusial itu pendanaan itu sebenarnya itu dari mana itu? Iya, memang dalam organisasi itu dana itu paling penting karena itu nyawa dari sebuah Organisasi mungkin. itu bahan bakar. Kalau nggak ada itu kita ya mungkin nggak bisa jalan begitu baik lah. Kalau dana sejauh ini ya masih dari anggotanya sendiri untuk kita sendiri dan dari kita sendiri untuk kita sendiri. Jadi masih sebatas iuran dan dari masyarakat sekitar, dan untuk kedepannya ya mungkin nanti ya kalau bisa kita ya ada mungkin ada sumber dana lain yang bisa kita capai ya mungkin itu salah satu target kita. Dan ya tidak hanya itu, kalau bisa dana kita itu juga dana yang apa ya, yang bisa berkembang, artinya mandiri. Dana kita nanti kalau bisa, kas kita kan juga masih ada, dan itu kalau bisa kita jadikan usaha, nanti entah usahanya apa, yang penting kas itu bisa berjalan. Itulah yang ingin kita lakukan untuk tahun depan, dan semoga bisa terwujud. Amin, amin, amin. Terus di video yang kemarin kan ada, Ya. saya kan menyebutkan itu dari donatur dari masyarakat. Apakah sekarang itu masih berjalan? Kalau untuk donatur dari masyarakat ya sebagian masih, alhamdulillah, karena nggak semuanya, karena ya, kondisi sekarang seperti ini jadi harap maklum lah. Karena situasi seperti ini ya otomatis perekonomian masyarakat juga berkurang, jadi nggak seperti tahun-tahun kemarin. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan seperti kemarin Agustusan yang masih bisa kita lakukan, walaupun dengan cara kita sesederhana mungkin, tapi bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Oke. Berarti kan untuk masalah dana kita tidak menekan masyarakat gitu ya? Ya intinya seperti itu. Ya. Karena kita juga nggak enak juga kan, Ya, setiap ada kegiatan harus masyarakat. Ya kita makanya itu tadi, dana kalau bisa kita mandirikan agar dia bisa berkembang sendiri gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Itu cita-cita kedepannya, semoga terwujud. Oke, terus ini pertanyaan selanjutnya ini, apakah ada evaluasi dari hal-hal yang sudah dilakukan untuk Cahta tadi? Evaluasi mungkin Kalau- seperti diperbaiki. Kalau evaluasi setiap kegiatan kita harus ada evaluasi. Karena apa? Itu adalah poin penting untuk melihat seberapa siapkah kita dalam kegiatan itu, dan seberapa baikkah hasil yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Jadi evaluasi selalu ada. Iya. Intinya setiap kegiatan itu ada evaluasi karena Ya, Oke. Terus ini untuk harapan ke depan ini untuk Cah Thailand itu apa ini? ya karena sebenarnya Cah Teler itu sendiri adalah komunitas lingkup RT atau RT. lingkup banyak lingkup lokal kecil, dan harapan kita ya bisa menjangkau banyak lingkup nanti. Oh gitu. Tidak hanya RT, tapi ya kita bisa ke masyarakat luas, lebih luas, dan kita menunjukkan hal-hal yang positif. Karena ya kegiatan positif itu kan untuk pemuda sendiri kan jarang diminati. Iya. Dan kita sendiri harus, kalau tidak dibudayakan dari kita sendiri yang muda, ya mana mungkin nanti bisa dijalankan dengan baik. Nah, ya berarti untuk Cah Thailand ini tidak menutup kemungkinan bisa merekrut anggota dari luar RT begitu ya? Iya, bisa jadi. Karena yang penting adalah ketika dia ke dalam Cah Teler, yang dia lakukan ya dia mau menerima kita, dan dengan visi misi kita dan agenda kita itu sudah cukup. Karena kita sebenarnya adalah Cah Teler sendiri adalah akar dari kegiatan yang positif untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Intinya seperti itu. Ya. Jadi kita itu adalah bibit sebenarnya, tapi yang belum tumbuh dengan baik sebenarnya. Ya. Masih proses. Gini, kegiatan ke depan itu
apa saja ini yang belum pernah dilakukan oleh Cah Teler itu apa saja? Apa ya yang belum pernah dilakukan? Apa Mungkin penghijauan atau bakti sosial mungkin. Nah, lebih ke situ sih. Mungkin kita yang belum pernah dilakukan adalah menghias lingkungan sekitar sebenarnya. Karena ya mungkin banyak faktor dari keadaan lingkungan ya mungkin karena dari sini kebanyakan pekerjaannya juga membuat genteng, jadi itu kan banyak unsur tanah, jadi akhirnya tumbuh-tumbuhan juga kurang gimana ya, kurang menjadi perhatian khusus. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang belum bisa kita realisasikan. Iya. Terus apa? Untuk generasi muda ini apakah tidak menutup kemungkinan nanti bisa regenerasi lagi? Gimana ini? Apa sudah cukup sampai di sini aja? Mungkin seperti itu. Enggak. Itu memang harus, sebenarnya saya sendiri sudah harusnya saya sendiri sudah berganti ini, karena dari 2018 sampai 2021 kan ya sudah 3 tahun harusnya. Karena ini banyak yang muda-muda yang berpotensi dan kita itu harus memberikan mereka wadah agar mereka bisa mengekspresikan karyanya gitu. Tapi ya tadi ya tidak jauh dari budaya sosial dan keagamaan ya. Mungkin itu ya. Oke. Mungkin ada sahabat-sahabat atau dulur-dulur kita yang menonton itu menjadi motivasi untuk lingkungannya sendiri-sendiri, mungkin seperti itu. Ya, ini sebelumnya ya karena keadaan seperti ini, Cah Teler sendiri ini ada gagasan ya dari rekan-rekan yang mungkin ingin apa ya, ingin membuat YouTube ini bagus dan ini adalah milenial sekali, makanya ini patut disyukuri. Dan ini kemungkinan nanti ya semoga saja bisa nanti kita benar-benar konsep menjadi sebuah apa ya, Karya. Nah, dalam YouTube kita ada karya, dan karyanya itu kalau bisa seperti sinetron lah. Nanti ada gitu. startnya, jadi ada sisi 1, 2, 3 nanti berupa karya. Insya Allah semoga nanti bisa kita laksanakan bersama. Oke, amin. Ya, itulah tadi sedikit obrolan kita pada malam hari ini, yang tentunya ini sangat menginspirasi mungkin untuk sahabat-sahabat atau pemirsa yang ada di rumah. Ya, mungkin cukup itu saja ya. Nanti kita sambung lagi untuk kedepannya, biar channel YouTube ini juga lebih berkembang ya. Nanti sama coba-coba nulis naskah atau gitu kan, biar biar semangatnya untuk berkarya generasi muda ini bisa bangkit kembali gitu loh. Nanti sama teman-teman kita usahakan untuk membuat sebuah karya. Ya, tunggu saja karyanya, semoga cepat jadi. Amin. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Mas GP, ini soalnya akrabnya kan Mas GP gitu ya. Mungkin bisa disambung lain waktu. Sekian, yang jelas tetap like, subscribe, dan tonton video Teler TV, oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Teler TV. Dan jangan lupa ditonton, oke? Terima kasih.